Ketika saya mendengar bahwa saya menyerahkannya, wajah pria kulit hitam itu hitam, tetapi saya harus memberikannya kepada Lintian lagi. Tampaknya dia sangat jujur, tetapi orang-orang semakin ingin tahu tentang apa yang terjadi padanya. Lintian mengembalikan batu itu kepada Bibi Feng. Bibi Feng mengalami beberapa kecelakaan, tetapi dia masih menyimpannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Lin." Lintian penasaran ingin bertemu Nyonya Xiang Feng. "Bagaimana kamu bisa datang ke sini, Batu?" Saat membeli dan menjual pakaian, seseorang menggunakan ini sebagai pion. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, terutama cara hitam aneh yang luar biasa, sepotong batu biru untuk pakaian. Iya. Angin yang besar mengangguk, dan seruan hitam yang luar biasa, betapa aku tidak memiliki hal yang begitu baik. Pria tua itu beberapa orang juga menghela nafas, tetapi Lintian berkata, "Kamu batu biru ini, di dalamnya kosong, tetapi batu biru itu masih memiliki energi tertentu, dapat digunakan untuk melakukan beberapa hal lain." Kosong? Orang-orang saling memandang, dan Lintian memandang orang-orang dan berkata, "Beberapa batu kosong. Apakah kamu tidak tahu?" Tentu saja, semua orang tahu, tetapi hanya ketika Anda membuka batu itu Anda dapat mengetahui apakah batu itu kosong atau apakah ada senjata ajaib atau pil. Begitu hitam luar biasa aneh, bagaimana Anda melihat? Bibi Feng juga memandang Lintian dengan aneh. Dia merasa itu keterlaluan, tetapi Lintian melihat orang-orang yang bingung. "Saya memiliki kemampuan untuk menebak batu-batu tandus." Dengan itu, Lintian berhenti berbicara, dan semua orang terkejut. Terutama Bibi Feng mengeluarkan batu tandus biru dan memandang mereka. "Aku akan mencobanya." Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan membuka batu sisa biru, mereka segera menantikannya, sementara Bibi Feng melihat batu sisa biru sebentar dan kemudian mengeluarkan pisau. Pisau ini khusus digunakan untuk memotong batu, jadi keluarkan dan taruh di atasnya. Setelah dipotong dengan keras, rune pada pisau ini berkedip, dan kemudian batunya dipotong. Benar saja, tidak ada apa-apa di batu itu, hanya sepasang batu biru. Itu benar. Bibi Feng agak sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia telah menyimpan batu itu selama bertahun-tahun dan selalu berpikir ada sesuatu yang baik di dalamnya. Tidak hanya Bibi Feng, hitam luar biasa itu juga sedikit terkejut, batu tandus senior, bagaimana bisa kosong di dalam? Lintian menjelaskan, faktanya, semakin tinggi tingkat batuan sisa, semakin tinggi kemungkinan ruang kosong. Mengapa? Hitam luar biasa tidak mengerti, dan yang lain juga ragu menatap Lintian. Lintian 11 menjelaskan, proses pembentukan batuan sisa bermutu tinggi secara umum disebabkan oleh benda-benda kuat yang terkandung dalam batuan sisa, yang diserap oleh batuan sisa, sehingga batuan sisa menjadi bermutu tinggi. Apa? Misalnya, ada ramuan tingkat tinggi di dalamnya. Kemudian kekuatan elisir telah diserap oleh batu, membuat batu berubah menjadi batu tingkat tinggi, dan elisir di dalamnya tidak akan menjadi apa-apa. Miliknya dipahami oleh semua orang, tetapi Leng Yunjian penasaran, "Tuan, bukankah itu batu bermutu tinggi? Hanya beberapa skrip rahasia, senjata ajaib, dan sebagainya yang tidak bisa membuat batu itu kosong?" Hampir. Lin Tianen memberikan suara, dan orang hitam yang luar biasa memandangi tumpukan batu biru dan menghela nafas. Untungnya, tidak ada. Mereka membencinya, tetapi Lin Tian duduk di sana dengan mata tertutup. "Ambil jalanmu, jangan bicara omong kosong." Hitam luar biasa suara mulai memimpin, tetapi lelaki tua itu dekat dengan Lintian. "Terakhir kali, kamu mendapatkan begitu banyak batu tandus bermutu tinggi. Apakah tidak ada apa-apa di dalamnya? Jika demikian, apakah saya akan menyimpannya?" Lintian memejamkan mata dan berkata, sementara lelaki tua itu segera berkata dengan muram, "Apakah semuanya kosong?" "Iya." Ketika Lintian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi, dan lelaki tua itu sangat tersesat. "Aku tidak menyangka semua batu di gua itu kosong." Ketika lelaki tua itu menghela nafas, Lintian masih memikirkan pertanyaan yang dia bertanya-tanya 10.000 tahun yang lalu, yaitu, bagaimana batu itu datang, mengapa ada senjata ajaib, skrip rahasia, dan beberapa barang berharga di batu itu. Tetapi tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini sepanjang waktu, karena batu ini dapat dilihat di mana-mana di Gunung Tandus yang besar, dan beberapa orang memperebutkan batu-batu ini. Tidak hanya itu, batu tandus telah menjadi hal yang baik bagi makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Hal terpenting bagi Lintian adalah beberapa orang yang pernah keluar dari Gunung Tandus yang besar, siapa mereka, dan bagaimana mereka mengalahkan yang abadi. Bagaimanapun, di Gunung Dahuang, makhluk abadi tidak cocok untuk sihir, jadi mungkin saja kalah. Tetapi setelah meninggalkan Gunung Dahuang dan tiba di luar, orang-orang itu harus memiliki jalan napas yang kuat untuk mengalahkan makhluk abadi. Memikirkan hal ini, Lintian semakin merasa bahwa Gunung Tandus yang besar itu tidak sesederhana yang dia kira. Selain itu, ada kalimat lain yang selalu menghantui Lintian. Ada 4 lautan di 8 gurun dan 9 prefektur di 4 lautan. Kalimat ini diucapkan oleh wanita bertopeng, dan Lintian bertanya-tanya dari mana wanita bertopeng itu melihat saat ini. Tapi banyak pertanyaan, tidak ada yang menjelaskan pada dirinya sendiri. Lintian hanya bisa pergi ke laut liar dulu, mencari jejak iblis.
Karena ketika Tiangu merayu iblis, dia pernah mendorongnya untuk berkata, jadilah kaisar dari 8 kerajaan. Apa hubungan antara 8 kaisar gurun ini dan 8 gurun Gunung Dahuang? Memikirkan hal ini, Lin Tian membuka matanya dan menatap Hitam yang luar biasa. Hitam luar biasa merasakan mata aneh Lin Tian dan ragu-ragu, menurutmu apa yang aku lakukan? Kaisar Bahuang, pernahkah Anda mendengarnya? 8 kaisar gurun? Wajah Hitam luar biasa bingung dan menggelengkan kepalanya, dan wanita angin dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa Lin Tian tiba-tiba menanyakan hal ini. Lin Tian tidak menyangka bahwa dia tidak tahu tentang Hitam yang luar biasa, tetapi berkata, sebagai penguasa telembah rahasia, kamu bahkan tidak tahu hal-hal ini. Hitam luar biasa merasa terhina dan berkata, gunung tandus besar, begitu banyak hal terjadi setiap hari, dan tidak dapat menggunakan batu nada, ada baiknya mengumpulkan sebagian besar informasi. Alih-alih mendengarkan penjelasannya, Lin Tian bertanya, apa kekuatan di belakangmu? Bisakah kamu mengetahuinya? Ya, aku tidak tahu. Lupakan saja, aku tidak akan meminta apa-apa. Lin Tian harus menutup matanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan orang-orang bertanya-tanya sejenak apa hantu Kaisar 8 sampah itu. Jadi setelah 3 hari, mereka sampai di laut. Tetapi air di wilayah laut ini hitam, dan langit gelap, dan ada kedamaian mati di mana-mana. Tidak ada makhluk hidup. Hitam luar biasa tetapi mendengar banyak legenda laut liar, jadi dia berkata kepada Lin Tian, laut ini, jangan pernah keluar. Orang tua itu juga menunjuk ke air dan berkata, ketika tubuh manusia menyentuh air laut, perlahan-lahan akan terkikis. Pedang awan dingin adalah cara aneh yang baik, memiliki perlindungan jalan napas juga tidak bisa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Jalan napas akan terkorosi olehnya. Pedang awan dingin tidak mempercayainya, jadi dia memasukkan tangannya ke dalam air dan melindunginya dengan jalan napasnya. Namun, jalan napas ditelan oleh air, dan air mengalir ke jari-jari. Pedang awan dingin segera sakit, dan kemudian takut untuk segera mundur. Tapi jari yang menyentuh air memutih dan kehilangan warnanya. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut, dan pedang Leng Yun menarik napas dalam-dalam. Lebih baik mendapatkannya kembali dengan cepat, atau jari itu tidak akan berguna. Hitam luar biasa tetapi berkata di satu sisi, Anda tahu, Anda harus mencoba? Sekarang Anda tahu konsekuensinya. Pedang awan dingin tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian, tetua. Lin Tian memandang kerumunan dan tersenyum pahit. Aku akan berkeliaran di laut liar. Apa yang menyenangkan denganmu? Pada saat ini, Lin Tian hanya ingin mengusir orang-orang ini dan memberitahu mereka bahwa hutan belantara itu tidak sederhana. Hitam luar biasa segera melayani Lin Tian, saya telah mengatakan bahwa jika saya tidak datang, orang-orang ini akan datang. Lalu pergilah. Pedang awan dingin melotot, tetapi Hitam luar biasa ingin pergi, tetapi setelah Lin Tian menurunkannya, dia hanya bisa melihat Lin Tian dan ingin melihat wajahnya. Lin Tian kemudian memerintahkan untuk menghitamkan cara yang luar biasa, oke, kamu bisa pergi. Hitam luar biasa bisa pergi, segera sangat bahagia, tetapi hanya untuk pergi beberapa langkah, seolah memikirkan sesuatu, dan berhenti. Mengapa kamu tidak pergi? Lin Tian memandang Hitam luar biasa dengan aneh, dan wajah Hitam luar biasa itu tertekan dan berkata, jika kamu mati, bukankah aku lebih sengsara? Orang-orang tidak tahu arti dari ini, tetapi tindakan Hei Bufan berikut membuat orang-orang ini terlihat bodoh. Dengarkan saja dia terus berkata, jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini, dan Anda berbagi suka dan duka. Lin Tian mengerutkan kening, dan orang kulit hitam yang luar biasa terus menunjukkan kesetiaannya. Kalau begitu, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Leng Yunjian mencubit wajahnya. Apakah kamu terkena sesuatu? Hitam putih luar biasa satu mata, mencubit saya untuk melakukannya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya? Leng Yunjian tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menatap kerumunan. Soalnya, tempat ini sangat berbahaya. Kamu masih ingin mengikutiku? Ya, kata Leng Yunjian. Black yang luar biasa juga segera berkata, ya. Angin besar Niang juga tidak ambigu, saya juga sama. Meskipun lelaki tua itu tidak berbicara, dia tidak pergi. Adapun wanita bertopeng, apalagi, dia berdiri diam. Lin Tian berkata tanpa daya, aku sudah meyakinkanmu. Mereka tidak bisa menyingkirkan Lin Tian. Mereka hanya bisa sibuk di pantai, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dia lakukan. Sampai beberapa hari kemudian, pria Jinsu muncul. Ketika orang-orang melihatnya, mereka bertanya-tanya mengapa dia datang, dan Jinsu melihat Lin Tian dengan hormat dan berkata, Tuanku, saya telah membawakan Anda semua barang yang bisa saya ambil. Oh, semuanya? Ya, semuanya ada di sini. Pria Jinsu memberi Lin Tian hukuman dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Jinsu merasa lega, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, ikutlah dengan mereka dan biarkan mereka tidak menggangguku. Jinsu menjawab, ya, Tuanku. Setelah Jinsu selesai, dia mengeluarkan sebuah rumah kecil dengan banyak rune di atasnya.
Ketika pria Jinsu mulai, itu berubah menjadi istana, dan kemudian dia memandang orang-orang dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dianiaya." Sebelum orang-orang bisa bereaksi, mereka semua memasuki istana. Semua orang di istana terkejut dan berteriak, terutama pria kulit hitam itu, "Ayo keluar." Orang dewasa itu berkata, "Kamu tidak bisa bertengkar dengannya, jadi kamu tetap di sini dan dapatkan apa yang kamu inginkan di dalamnya." Selesai berkata, benar-benar ada halaman di dalamnya. Mereka harus pergi ke halaman dan mulai menjalani kehidupan yang riang dan bebas dari kekhawatiran, tetapi mereka selalu memikirkan apa yang dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian, setelah setengah bulan sibuk di sana, membuat perahu hitam, dan ada banyak rune di atasnya. Ketika Jinsu melihat adegan ini, dia tampak terkejut. "Tuanku, bisakah Anda membuat perahu?" Arti kecil dari pembuatan kapal, ukiran rune utama lebih melelahkan. Lin Tian menjelaskan, dan Jinsu mengeluarkan suara. Lin Tian memikirkannya dan berkata kepadanya, "Biarkan mereka naik." "Kemana?" Orang-orang Jinsu ragu, dan Lin Tian menunjuk ke wilayah laut dan berkata, "Pergi ke laut limbah dan berbalik." "Ah!" Ketika Jinsu mendengar tentang pergi ke laut liar, kakinya lembut. Lin Tianbai menatapnya. "Biarkan mereka muncul. Aku hanya butuh bantuan mereka." "Mereka? Mengapa?" "Biarkan saja mereka keluar." Lin Tian tidak berbicara omong kosong, tetapi Jinsu berkata, "Biarkan semua orang keluar satu persatu." Orang-orang ini dipenjara seolah-olah selama berhari-hari, sampai mereka keluar dan melihat perahu di pantai, orang-orang ini tercengang. Lin Tian masuk dari kabin, berdiri di sana, menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Mereka yang ingin melaut akan datang bersama." "Keluar ke laut? Dengan ini? Apakah aman?" Hitam luar biasa berpikir bahwa air laut dapat menimbulkan korosi pada orang, seluruh tubuh bergetar. Leng Yunjian menyadari secara mendalam, "Tuan, bisakah kapal ini menahan air laut? Percayalah padaku dan datanglah. Jika kamu tidak percaya padaku, tetaplah sendiri." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia memasuki kapal. Leng Yunjian menggigit giginya dan bergegas masuk, tetapi Jinsu dan Hei Bufan tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Adapun lelaki tua itu, serta Bibi Feng, dan wanita bertopeng, kami harus naik bersama. Di kabin, orang dapat melihat situasi di luar melalui layar besar. Terutama ketika ada rune di sekitar, Leng Yunjian menarik napas, ada begitu banyak rune di perahu ini. Hitam luar biasa menatap Jinsu, "Apakah kamu berhasil?" "Saya tidak memiliki keterampilan." Jinsu menggelengkan kepalanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Lin Tian telah membuat perahu, dan Lin Tian menunjuk ke beberapa cetakan telapak tangan yang dilukis di dinding. "Ini beberapa bekas telapak tangan. Letakkan tangan Anda di atasnya. Selama pikiranmu terkendali, kamu bisa membiarkan perahu ini bergerak maju." Semua orang tercengang dan bergegas maju untuk mencoba. Benar saja, setiap orang meletakkan tangan mereka di lingkaran sidik jari yang berbeda. Tiba-tiba, kapal bergegas ke laut. Hula, laut juga terciprat, dan orang-orang penasaran dengan perlindungan bagian luar kapal, atau apakah laut akan menimbulkan korosi pada kapal mereka. Saat kami berbicara, Lin Tian duduk di suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, "Bekerja lebih keras." Ketika mereka terkejut, mereka tahu bahwa Lin Tian menganggap mereka sebagai kuli. Ketika Lin Tian melihat orang-orang ini saling memandang, dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak akan mengikutiku? Lalu aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu. Kalau tidak, tidak baik mengikutiku tanpa bayaran." Adapun kata-kata Lin Tian, Leng Yunjian dan Nyonya Feng tidak ragu untuk menerapkannya, sementara Hei Bufan dan Jinsu enggan, tetapi mereka dikendalikan dan hanya bisa patuh. Pria tua dan wanita bertopeng itu saling memandang sama, tetapi mereka melakukannya. Serigala liar di satu sisi memandang Lin Tian dalam diam dan bertanya, "Dewasa, bagaimana dengan saya? Kamu tidak terburu-buru. Saya akan menunggu." Lin Tian berkata padanya. Ketika serigala hantu mengeluarkan suara, orang-orang itu menggantikan mereka, dan bersama-sama mereka mengendalikan kapal. Untuk membuat kapal bergerak cepat di laut. Pertama kali mereka memasuki hutan belantara, orang-orang ini takut dan penasaran. Sampai setengah jam kemudian, mereka melihat sesuatu yang mengerikan dan membuat mereka takut untuk berhenti dan mengendalikan satu persatu. Ada sebuah pulau tidak jauh dari kapal, dan pulau itu sangat putih sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi di pantai di luar pulau, ada tumpukan tulang. Di mana itu? Leng Yunjian terlihat terkejut, dan semua orang saling memandang. Jelas, semua orang belum pernah ke sini, dan mereka tidak tahu apa-apa. "Ayo ke darat dulu," Lin Tian berkata, dan orang-orang sedikit khawatir. Bagaimanapun, Laut Tandus adalah tempat yang berbahaya. Jika datang ke pantai saat ini, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri. Lin Tian menertawakan kerumunan. "Kamu datang ke pantai, aku akan turun." Kerumunan terus mengendalikan kapal dalam diam, sementara Lin Tian membuka kabin dan keluar. Orang-orang di kabin sedang memikirkan apakah akan mengikuti mereka, dan Lin Tian menghilang dalam sekejap mata. "Pergi."
Leng Yunjian terkejut dan berkata, tetapi Bibi Feng harus berkata, lupakan saja, kami tidak bisa membantu untuk mengikutinya. Kerumunan mengangguk dan berpikir itu masuk akal, tetapi Lin Tian berada dalam kabut. Dalam kabut ini, semuanya adalah tulang putih, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Setelah berjalan jauh, Lin Tian secara bertahap menemukan sihir Qi, dan Lin Tian terkejut, di gunung tandus yang besar, ada sihir Qi. Jadi Lin Tian berjalan di sepanjang Qi jahat sampai setelah waktu yang lama, Lin Tian keluar dari kabut dan datang ke pulau itu. Tidak hanya itu, di sekitar pulau, Lin Tian melihat beberapa orang. Orang-orang ini, satu persatu ganas, dan kemunculan tiba-tiba Lin Tian, orang-orang ini satu persatu tatapan aneh pada Lin Tian. Lin Tian melihat dan menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang berlatih sihir. Namun, karena pemborosan gunung yang besar, mereka tidak dapat menggunakan sihir Qi. Mereka hanya bisa menggunakan jalan napas di sini. Tetapi orang-orang ini datang satu persatu dan mengepung Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya hanya lewat. Lewat? Bisakah kita keluar dari kabut ini? Seseorang memamerkan kepalanya, membelai kepalanya, menatap Lin Tian, dan yang lainnya memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum pahit. Aku benar-benar lewat. Ketika si botak mendengar ini, dia langsung berkata, aku paling benci pembohong. Beberapa orang berkata, wah, kamu pasti datang untuk mencari harta karun di pulau ini. Harta karun? Lin Tian tidak mengerti, dan pria bertelanjang kepala itu bersenandung, kami adalah penjaga harta karun, dan tulang putih di luar ada di sini untuk mencuri harta karun itu, dan kemudian kami membunuh mereka. Ketika Lin Tian mendengar bahwa tulang putih di luar dibuat oleh mereka, dia berkata, jadi kamu membunuh mereka? Ya, nak, apakah kamu takut? Itu bertelanjang kepala bersenandung jalan, dan melihat dari dekat di wajah masih memiliki kata, berkomitmen. Lin Tian ingin tahu tentang kata ini. Kemudian dia melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa ada posisi yang berbeda di setiap wajah, tetapi beberapa orang menutupinya dengan benda-benda, dan beberapa orang mengukirnya di tempat yang relatif tersembunyi. Wah, apa yang kamu lihat? Melihat wajah Lin Tian bertelanjang kepala, dia melihat jalan napas belakang, dan Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, saya benar-benar hanya lewat. Aku tidak ingin memberimu warna apapun. Kamu benar-benar berpikir kami bodoh. Ketika pria botak itu selesai, dia mengeluarkan pisau. Jalan udara pisau ini berkedip, dan kepala botak itu juga meletuskan jalan udaranya sendiri yang kuat. Jalan napas melonjak 2 juta sekaligus. Itu tidak terlihat lemah sama sekali. Wah, beri kamu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Cara menatap tanpa kepala itu, tetapi cara Lin Tian yang tidak berdaya, harus mengatakan, saya berkata, jika Anda tidak mendengarkan, saya juga tidak mungkin. Mendengar ini, bertelanjang kepala tidak tahan lagi. Dia menebas Lin Tian, dan 300.000 saluran udaranya menyebar. Tetapi kekuatan kasar dari 2 juta saluran udara dari pisau ini tidak dapat mematahkan pertahanan langit hutan, dan itu hanya dapat diletakkan di atas langit hutan. Ketika mereka tertegun, beberapa dari mereka tergagap, 300.000 jalan napas menghalangi kekuatan Lao Guang. Lao Guang memiliki 2 juta jalan napas, bagaimana dia bisa menahannya? Kemudian mereka mulai mengepung Lin Tian dan ingin menemukan beberapa petunjuk darinya. Pria botak itu berkedip dan berkata, wah, ini sedikit kemampuan. Aku tidak mencari sesuatu, jadi lebih baik singkirkan pisaumu. Lin Tian menatap kepala botak itu dan berkata, tapi kepala botak ini biasanya galak dan terbiasa dengan orang. Selain itu, jalan napas Lin Tian Cai 300.000, dia benar-benar berperilaku buruk dan berkata, wah, pisauku, aku akan menerimanya jika aku tidak menerimanya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang mengira Lin Tian berbicara omong kosong, terutama yang botak mencibir, omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Ku bilang, jika pisaumu patah, itu akan menjadi masalah besar. Kata Lin Tian. Pria bertelanjang kepala ini tertawa dan meletakkan pisau di kepala Lin Tian. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka menertawakan Lin Tian seperti orang bodoh. Wah, tahukah kamu terbuat dari apa pisau Lao Guang? Lin Tian tidak berbicara, dan orang-orang itu membual, wah, pedang ini terbuat dari gigi ribuan tahun binatang buas. Ini sangat sulit. Itu benar. Pisau ini sekeras lumpur. Apakah Anda ingin itu dihapus? Anda pikir Anda siapa? Melihat. Orang-orang membual, Lin Tian benar-benar tidak ingin membuang waktu, karena dia ingin mengetahui rahasia pulau dan laut liar. Jadi Lin Tian memegang pisau di satu tangan, dan saat berikutnya, semua orang melihat ada benda putih kecil jatuh dari pisau. Semua orang terkejut, tetapi wajah laki tua itu sangat berubah. Dia dengan cepat mengambil kembali pisaunya, tetapi pisau itu tiba-tiba patah di udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Ini. Semua orang bingung dan ingin tahu tentang apa yang terjadi. Orang tua itu menatap Lin Tian Dao dan berkata, wah, apakah kamu berani mematahkan pisauku? Aku baru saja mengingatkanmu, tetapi jika kamu tidak mendengarkan, aku tidak bisa disalahkan. Kolom Lin Tian tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri. Lao Guang benar-benar marah.
Dia melemparkan pisaunya ke samping dan kemudian menyerang Lin Tian dengan tinjunya. Membunuhmu. Satu pukulan, dua punces. Setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Tian bukan apa-apa, dan para penonton menganga satu persatu. Pria bertelanjang kepala itu mati rasa, dan kemudian dia menyadari bahwa tinjunya tidak berpengaruh pada Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian berkata dengan dingin, apakah itu cukup? Jalan napas tanpa kepala, berani membunuhku? Wajah bertelanjang kepala itu ganas, penampilannya terlihat sangat galak, tetapi jalan napas Lin Tian berubah menjadi terbuka. Dari 300.000 hingga 4,8 juta. Wajah bertelanjang kepala itu berangsur-angsur menghilang, lalu berubah menjadi ekspresi teror, dan akhirnya mundur beberapa langkah, lalu tergagap, kamu. Lin Tian melihat semua orang. Mereka mundur satu persatu dan mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Lao Guang merasa bahwa mereka tidak cukup benar, dan dia berteriak dengan marah, bukankah kamu baru saja berteriak sangat keras? Mengapa Anda bodoh sekarang? Kamu baru saja melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa orang berkata, yang lain bahkan mengkhianati Lao Guang dan berkata, ya, itu urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lao Guang merah karena marah di tempat. Lin Tian melirik mereka dan berkata, jika Anda ingin hidup, tolong jawab pertanyaan saya. Semua orang segera menjadi jinak dari keganasan barusan, dan satu persatu mereka membungkuk, Tuan, katamu, kami semua mendengarkan. Ya, Tuan, apapun yang ingin Anda tanyakan, kami akan memberitahu Anda apa yang kami ketahui. Pria tua botak dan pria lebar itu bahkan lebih berwajah budak. Tuan, mereka semua salah paham barusan. Lin Tian melirik mereka dan berkata, pertama, siapa kamu? Mengapa Anda di sini? Ada apa dengan kata-kata di wajahmu? Dua, apa harta karun yang Anda katakan? Orang-orang ini diperkenalkan satu persatu. Dari pendahuluan, Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini adalah bajak laut yang berkeliaran di laut liar. Adapun mengapa mereka ada di sini, itu karena mereka ditangkap oleh kekuatan tertentu sebagai penjaga harta karun di pulau itu. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, bajak laut? Apakah Anda tidak takut dengan air laut liar pada waktu-waktu biasa? Beberapa orang tertawa dan berkata, kami memiliki cara khusus untuk berenang di laut seperti ini, atau meminjam kemampuan pil, rune, dan sebagainya. Yang lain berkata, ya, kami memiliki beberapa kapal yang bisa berjalan di laut ini. Lin Tian mengerti dan bertanya, apa harta karun di pulau ini? Kerumunan menggelengkan kepala, dan Lin Tian harus terus bertanya, apa orang yang menangkapmu? Mereka ingin berkata, aku akan memberitahumu dulu. Ketika kerumunan mulai berteriak, Lin Tian memandang Lao Guang dan berkata, mari kita bicara. Tetua, kekuatan ini disebut klan kehancuran laut. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang paling misterius dan terbesar. Yang paling kami takuti bajak laut adalah mereka. Begitu mereka menangkapnya, mereka akan dibuang ke beberapa pulau terpencil untuk menjaganya. Mereka tidak akan pernah pergi. Lin Tian ragu, penjaga abadi? Ya, ada banyak pulau serupa di hutan belantara, dan ada beberapa harta karun di pulau-pulau ini. Namun, harta karun ini akan menarik banyak orang luar untuk dijelajahi, jadi kami bertanggung jawab untuk membunuh atau mengusir orang-orang itu. Lao Guang terus menjelaskan. Lin Tian tidak menyangka ada hal yang begitu menarik di laut yang sunyi ini. Melihat kebodohan Lin Tian, Lao Guang dan yang lainnya terus memperkenalkan beberapa cerita aneh tentang Laut Tandus. Namun, Lin Tian melihat ke kerumunan dan bertanya, apakah kamu tahu iblis itu berat? Iblis berat. Semua orang saling memandang. Apa? Tidak tahu? Lin Tian bertanya setelah melihat bahwa orang-orang ini sepertinya tidak mengerti, dan lelaki tua itu berkata dengan cepat, tidak, pria ini. Kami terlalu akrab dengannya. Aduh. Lin Tian terkejut karena dia akhirnya mendapat kabar itu, dan lelaki tua itu berkata, orang ini adalah Master Iblis. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat menggunakan keterampilan iblis di Gunung Tandus yang besar, seni bela dirinya sangat bagus. Itu benar. Tubuh iblisnya sangat keras. Dia melawan hewan liar mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di laut liar, yang menjadi legenda laut liar. Tidak, dia satu-satunya yang bisa mengalahkan semua hewan laut di hutan belantara. Ketika Lin Tian mendengar semua ini, dia bertanya, di mana dia sekarang? Ini. Tiba-tiba, mereka berhenti berbicara, dan lelaki tua itu bertanya dengan aneh, mengapa kamu memata-matai dia? Apakah kalian berteman? Ya, teman. Lin Tian berkata, dan lelaki tua itu berkata dengan canggung, senior, jika itu teman, saya menyarankan Anda untuk tidak mengorek. Mengapa? Lao Guang menghela nafas, 10.000 tahun yang lalu, iblis ini menjadi terkenal di Laut Gurun. Siapa yang tahu bahwa seorang pria yang menyebut dirinya aliansi surga dan zaman kuno, bersatu dengan orang-orang dari klan Laut Gurun, memperkenalkannya ke Pulau Iblis Laut Gurun, dan tidak pernah melihatnya lagi. Pulau Iblis? Ya, Pulau Iblis ini termasuk daerah terlarang di bawah yurisdiksi orang laut. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Bahkan jika menyelinap masuk, itu tidak akan pernah keluar, karena dikatakan bahwa ada iblis yang disegel di sana.
Lao Guang mengatakan ini, gemetar seolah-olah semua orang takut pada iblis. Lin Tian berkedip, di mana pulau iblis? Apa yang akan kamu lakukan, tetua? Lao Guang memandang Lin Tian dengan aneh, sementara yang lain memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian berkata langsung, saya ingin pergi. Apa? Semua orang saling menatap. Jelas, Pulau Iblis adalah daerah terlarang, bukan tempat bagi orang untuk masuk. Lao Guang berkata, Tuan, Pulau Iblis ini sangat mengerikan, dan ada banyak orang yang menjaganya. Kamu tidak bisa mendekatinya. Katakan saja padaku bagaimana menuju ke sana. Setelah mereka saling memandang, mereka mengeluarkan peta mereka sendiri, dan kemudian mereka menyatukan dan menunjukkan lokasi Pulau Iblis. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia mulai berjalan di sekitar pulau, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Ketika Lin Tian berhenti lagi, dia datang ke sebuah lubang dengan tanda bertuliskan, dilarang masuk. Senior, aku tidak bisa masuk ke sini. Lao Guang dengan ramah mengingatkan, dan Lin Tian menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa? Itu adalah tempat penyimpanan harta karun itu. Dikatakan sangat berbahaya. Itu benar. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang dan terbang keluar. Lin Tianhu bertanya, menjadi tumpukan tulang? Ya, itu mengerikan. Lin Tian tidak peduli. Pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang apa yang ada di dalamnya dan apa yang ditinggalkan di pulau itu oleh klan Laut Liar. Dia membutuhkan begitu banyak orang untuk menjaganya. Jadi Lin Tian melompat ke dalam gua dan menghilang di depan semua orang. Dia benar-benar masuk? Orang tua itu bertanya, dan kerumunan itu mengangguk. Beberapa orang penasaran, katamu, berapa lama dia bisa bertahan? Di masa lalu, 5 juta orang di saluran napas telah berubah menjadi tulang paling lama 1/4 jam. Itu benar. Lihat dia seperti ini, dia akan memutih dalam 1/4 jam. Tapi Lao Guang merasakan kepalanya dan bergumam, bagaimana perasaanku? Dia sepertinya tidak sesederhana itu. Botak mati, saya pikir Anda takut. Kemudian, semua orang tertawa. Bagaimanapun, Lao Guang adalah satu-satunya yang memulai, sementara yang lain hanya tahu bahwa jalan napas Lin Tian menjadi kuat, jadi mereka tidak berani bergerak. Maksudku, Lao Guang mengabaikan ejekan mereka dan berkata dengan muram, tetapi mereka tidak percaya, jadi mereka mulai menghitung waktu di sana. Tetapi 1/4 jam kemudian, Lin Tian masih belum muncul, dan Lao Guang berkata dengan penuh semangat, lihat, 1/4 jam. Orang-orang masih tidak percaya. Terus hitung waktu, yaitu dari 1/4 jam hingga setengah jam. Tapi Lin Tian masih belum muncul, yang membuat orang ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi sekarang di dalamnya, Lin Tian telah berdiri di satu tempat selama setengah jam. Karena ada rune di sekelilingnya, dan rune ini memiliki cahaya putih dan cahaya keemasan, dan cahaya putih dapat mengubah orang menjadi tulang putih, dan cahaya keemasan dapat membunuh orang. Tapi butuh waktu lama bagi Lin Tian untuk memecahkan satu persatu, dan akan memakan waktu 3 jam untuk sepenuhnya membersihkan rune di sekitarnya. Ketika rune menghilang, apa yang dicetak di depan Lin Tian adalah tablet batu, dan tablet batu itu dijalin dengan roh sihir yang lebih kuat. Lin Tian menatap tablet batu itu dan bertanya, apakah pulau besar menyembunyikan tablet batu? Lin Tian penasaran untuk melihat apa yang istimewa dari tablet batu ini ketika dia menemukannya. Siapa yang tahu bahwa ada kekuatan yang kuat pada tablet batu, yang secara langsung mengusir Lin Tian. Boom, Lin Tian menabrak dinding dan jatuh. Lin Tian buru-buru memeriksa dirinya sendiri dan yakin tidak ada masalah sebelum dia santai. Sebuah tablet batu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini menarik rasa ingin tahu Lin Tian, jadi Lin Tian datang ke tablet batu dan mengulurkan tangannya lagi. Tapi kali ini, Lin Tian membuka jalan napas, dan kemudian jalan napas dibuka ke tahap keempat, mencapai 4,8 juta jalan napas. Lebih baik mempersiapkannya nanti, lalu meletakkannya di atas loh batu. Kekuatan kuat pada tablet batu bertabrakan dengan jalan napas Lin Tian, mengirimkan api dan cahaya bintang. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menyerahkanmu. Mata Lin Tian berkedip dingin. Dia terus meningkatkan kekuatannya dan akhirnya menggenggam tablet batu itu. Tidak hanya itu, reinkarnasi Wan Shen di benda langit hutan menyala dan menyerap kekuatan pada tablet batu dengan gila-gilaan. Pada awalnya, tablet batu itu penuh dengan sihir Qi. Setelah keajaiban Qi, tablet batu itu benar-benar mengambang. Lin Tian meraihnya di satu tangan, dan melihat ada kata-kata di loh batu, tetapi Lin Tian tidak dapat memahaminya. Namun, pulau itu tiba-tiba mengalami gempa bumi. Lin Tian dengan cepat mengumpulkan tablet batu dan bergegas keluar. Saat ini, para perompak di luar ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan laut di luar pulau itu kasar. Orang-orang di perahu ketakutan dan penasaran. Setelah beberapa saat, gempa bumi dan ombak ini berhenti, dan para perompak di pulau itu membeku dan melihat sekeliling. Apa yang terjadi barusan? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan yang botak bergumam, apa hal besar di pulau itu? Pada saat ini, bagaimanapun, cahaya keemasan datang dari langit, dan kemudian seseorang mengenakan emas dan memegang cambuk lin emas. Di salah satu ujung cambuk ada kerangka naga.
Ketika mereka melihat kerangka itu, mereka takut, bahkan gemetar. Katakan, ada apa? Pria berbaju besi itu menatap kerumunan dengan ganas. Semuanya ketakutan dan gemetar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan kepala botak itu bahkan lebih rendah dan tidak berani melihat ke atas. Katakan! Pria muda itu berteriak. Semua orang saling memandang, dan pemuda itu berkata, beraninya kalian para penjahat tidak jujur. Selesai berkata, pemuda itu cambuk turun, segera seseorang digigit kerangka Jiaolong untuk sementara waktu, lengan hilang dalam sekejap, lalu berteriak sedih. Semua orang panik. Seseorang tergagap, seseorang masuk. Seseorang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pria muda itu berkata, dan orang-orang itu berkata dengan demensia, selama berjam-jam. Pemuda itu marah dan sedih. Apakah kamu tidak menyimpannya? Bagaimana Anda berjaga-jaga? Mereka takut menjawab. Mereka takut akan mati nanti. Pemuda itu bersenandung, jika kamu tidak berbicara, kamu pikir kamu baik-baik saja. Dengan itu, pemuda itu menjentikan cambuknya dan keluar lagi. Tapi kemudian, bayangan muncul dan berdiri di depan cambuk. Ketika tengkorak naga menyentuh Lintian, itu memantul dan menjerit aneh. Pria muda itu berkata dengan marah, apakah kamu masuk tanpa izin? Saya menerobos masuk. Apakah Anda ingin melapor? Lintian bertanya. Pemuda itu melotot, apakah kamu tahu cara menulis kematian? Mati? Banyak orang memberitahu saya, tetapi saya masih hidup dengan baik. Lintian sangat tenang, dan pemuda itu berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Ketika pemuda itu selesai berbicara, jalan napasnya menyebar, dan cambuk berayun, dan dia dengan cepat menangkap Lintian. Lintian mencibir, lunas Jiao ini sangat bagus, tetapi kamu menggunakannya seperti ini. Apakah kamu tidak takut merusaknya? Wah, lunas naga ini dan jiwa naga di dalamnya telah terintegrasi. Jika aku mau, kamu akan segera menjadi tulang putih. Pria muda itu berkata dengan percaya diri. Menjadi tulang? Hanya Anda? Lintian membenci jalannya, dan pemuda itu berkata dengan percaya diri, saya memiliki 3 juta jalan napas, bagaimana dengan Anda? Hanya 300.000 jalan napas, berani bertarung denganku? 300.000 jalan napas, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kesombongan Lintian kembali padanya, sementara pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa, apa yang bisa saya bantu? Benarkah? Pria muda itu pergi sepenuhnya. Dia menarik cambuk di tangannya. Dia pikir dia bisa memberi makan semua daging pada Lintian kelunas Jiao. Tetapi ketika cambuk itu kembali, Lintian tidak ada hubungannya dengan dia, dan pemuda itu bingung. Satu persatu, para perompak menarik napas, terutama yang bertelanjang kepala, yang diam-diam senang, betapa kuatnya. Penampilan beberapa orang juga mengungkapkan kebahagiaan mereka. Jelas, semua orang muak dengan pengawas klan hutan belantara laut. Masih datang? Lintian bertanya. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan Lintian, pemuda itu harus menunjukkan identitasnya. Wah, aku pengawas klan laut hutan belantara, Luo Hai. Laut apa kamu, dan apa hubunganmu denganku? Beraninya kau menghinaku. Bagaimana kalau menghinamu? Lintian Shi tidak peduli, tetapi jalur napas Luo Hai ini, apakah kamu tidak takut dengan klan lautku yang sunyi? Aku masih ingin puas denganmu. Akuntansi? Pihak lain tidak tahu maksud Lintian, dan Lintian berkata, nenek moyangmu di laut liar bersatu dengan orang-orang dari aliansi Tiangmu untuk berurusan dengan temanku. Tentu saja, saya ingin menemukan Anda untuk menyelesaikan akun. Luo Hai ragu, aliansi Tiangmu melawan temanmu? Ya, sihir berat. Luo Hai memelototinya, dan segera memperingatkan, apakah kamu berteman dengan iblis itu? Ada pertanyaan? Luo Hai mengira dia bisa berteman dengan iblis besar. Dia pasti bukan orang biasa, jadi dia siap untuk segera pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia mengancam Ned, tunggu, nak. Bisnis hari ini tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya melihat Luo Hai selesai berkata, menempelkan jimat terbang di tubuh, berniat untuk pergi, dan jalan cuaca lin terbuka, lebih dari 4 juta jalan napas meledak, dan kemudian telapak tangan di udara. Kecepatan itu sangat cepat, dan Laut Nalua mengira dia bisa terbang. Tetapi dia tidak tahu seberapa jauh dia memulai, jadi dia dipukuli oleh Lintian dan seluruh pria itu jatuh dari udara. Lintian melangkah selangkah demi selangkah, mengambil cambuk, dan para perompak menderita demensia satu persatu, dia bahkan menjatuhkan supervisornya. Orang-orang berpikir itu luar biasa, tetapi Luo Hai berjuang untuk bangun dan menyeka bibirnya. Beraninya kamu melakukannya padaku, dia menegur. Lintian bermain dengan cambuk. Saya ingin mencoba cambuk. Luo Hai bersenandung dengan cara, cambuk ini, kenali aku saja, tidak mungkin membiarkanmu menggunakan. Oh, apakah itu benar? Lintian menjabatnya dengan satu tangan, dan cambuk itu menangkap Luo Hai, yang berteriak kepada jiwa naga, jujurlah padaku. Jiao Longhun berada dalam dilema saat ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lintian menatap jiwa naga dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu melakukan apa yang aku inginkan, atau aku akan menghancurkanmu.
Ketika dia mendengar bahwa dia akan dihancurkan, naga itu langsung takut, sementara Luo Hai berkata, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanmu. Jiwa naga itu meragukan, tetapi Lin Tian tertawa ketika dia melihat bahwa dia tidak mempercayainya, dan kemudian semua orang terkejut. Lunas naga bergetar di tangan Lin Tian, terutama ketika Lin Tian memegang sesuatu seperti tongkat di tangannya yang lain. Jiwa naga-naga segera menyusul Luo Hai. Tubuh Luo Hai diikat sampai mati, dan kemudian dengan marah memarahi, kamu berani mengkhianatiku. Dia sangat kuat, kata jiwa. Naga Luo Hai Dao, jangan lupa, aku membuatkanmu senjata seperti itu. Jiwa naga tidak berdaya di wajahnya, tapi sekarang dia menahan hidupku. Kamu brengsek. Luo Hai memarahi, tetapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat memilih cara lain. Katakan, nak. Aku tidak akan takut padamu. Luo Hai itu sok. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan para perompak bangkit satu persatu dan pergi ke Lin Tian, lalu menatap Laut Luo. Rohai Kido, serang dia. Seseorang bertanya, mengapa menyerangnya? Jika Anda tahanan, Anda harus bekerja untuk Kaisar. Itu cara perintah Luo Hai Gao Gao, tapi cibiran lebar tua itu, Anda begitu memerintahkan kami, Anda pikir kami akan membantu Anda. Luo Hai Dao, mati botak, apakah kamu ingin mati? Lao Gua menghampiri dan menampar wajahnya, aku melihatmu tidak bahagia. Seseorang bahkan mengeluarkan belati dan berkata, kami juga mengukir di wajahnya. Luo Hai ketakutan dan panik. Lagi pula, tulisan itu hanya untuk tahanan. Jika dia dipukuli, dia akan ditertawakan bahkan jika dia kembali untuk hidup. Jadi Luo Hai menatap Lin Tian dan berkata, nak, katakan, apa lagi yang bisa saya lakukan? Apakah kamu memohon padaku? Atau perintahkan saya? Lin Tian bertanya, dan Luo Hai berkata, apakah ada perbedaan? Saya melihat ketulusan Anda. Jika bagus, aku bisa memberimu jalan. Jika tidak baik, aku akan memberikanmu kepada mereka. Lin Tian merasa orang-orang ini dapat menyembuhkannya. Seperti yang diharapkan, Luo Hai ketakutan dan gemetar ketika dia mendengar bahwa dia akan memberikannya kepada orang-orang ini. Saya mohon, bukan. Lin Tian kemudian melihat kepala botak itu. Kamu mundur dulu. Bagus. Bertelanjang kepala sangat patuh, cepat kembali ke satu sisi, dan bahkan ke Luo Hai Sun itu, jujurlah, atau kamu akan jatuh ke tangan kami nanti. Luo Hai sedang dalam mood yang buruk, tetapi dia tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian dan menunggu jalan hidupnya. Lin Tian pergi ke Luo Hai dan mengarahkan tangannya ke dahinya. Dia ingin memberinya segel jiwa. Dia menemukan bahwa ada rantai khusus di sekitar jiwanya. Begitu belenggu dipatahkan, jiwanya akan hilang. Laut liar ini memiliki belenggu jiwa yang begitu kuat. Ketika Lin Tian melihat ini, dia menjadi penasaran. Tetapi ketika dia melihat niat Lin Tian, dia berkata, kamu tidak bisa memutuskan rantaiku. Bukannya kamu tidak bisa memecahkannya, itu ketika aku memecahkannya, kamu dinonaktifkan. Lin Tian mencibir, tetapi Luo Hai mendengar orang lumpuh itu, takut untuk menakut-nakuti, maafkan aku. Mengampuni kamu. Lalu bagaimana saya bisa menilai apakah Anda akan menipu saya dan mengadu domba saya? Lin Tian bukan orang bodoh, jadi dia mengatakan ini dan menatap Luo Hai dengan aneh. Semua jenis janji Luo Hai, tapi Lin Tian menolak, sebaliknya, dia mengeluarkan pena dan menggambarnya di Luo Hai. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang digambar Lin Tian. Sampai 1 jam kemudian, Lin Tian mengambil penanya, dan jalan napas di Laut Naluo menghilang. Terlebih lagi, Luo Hai bertanya, apa yang kamu lakukan padaku? Saya ingin memutuskan rantai itu, tetapi hanya jika Anda tidak dapat bergerak, dan Anda tidak dapat memiliki jalan napas. Ketika Lin Tian selesai, dia mulai mematahkan belenggu. Tapi Luo Hai sedang terburu-buru. Jangan mengolok-olok hidupku. Lin Tian hanya menjawab, paling-paling, abunya beterbangan. Ketika mereka mendengar bahwa abunya hilang, mereka semua sombong, tetapi wajah Luo Hai hitam, dan kesombongan serta kesombongannya benar-benar hilang. Sebaliknya, dia memohon, aku takut padamu. Biarkan aku pergi. Lin Tian tidak berbicara dan terus melakukannya diam-diam sampai setengah jam kemudian, Luo Hai lelah, dan kelopak mata seluruh pria itu bahkan lebih tidak bernyawa, seolah-olah dia akan mati. Ketika Lin Tian berhenti, Luo Hai merasakan perubahan di sekitar jiwanya. Dia memandang jiwanya dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa Lin Tian telah membuat tanda jiwa di jiwanya dan menatap Lin Tian. Selesai. Lin Tian mengucapkan 3 kata, mata Luo Hai berubah, dan kemudian tiba-tiba berlutut, Tuanku, saya akan mengikuti Anda nanti. Bajak laut itu tidak menjatuhkan matanya di tempat, dan lelaki tua itu maju dan bertepuk tangan kepada Luo Hai, hei, kamu tidak perlu muka untuk hidup. Kamu tahu sial. Luo Hai berpikir bahwa jiwanya dicekik oleh Lin Tian, dan dia menginginkan wajah. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi Lin Tian menatap Luo Hai dan mengajukan pertanyaan. Kepada Anda, katakan, saya akan menjawab. Tetapi orang tua itu berkata, jangan percaya padanya. Dia pembohong. Ya, supervisor, tidak ada orang baik. Lin Tian memberi Luo Hai segel jiwa dan secara alami percaya padanya.
Melihat orang-orang memfitnahnya, Luo Hai sedang terburu-buru. Apa menurutmu aku ingin melakukan ini? Saya juga dipaksa. Mereka tidak percaya, tetapi Lin Tian bertanya, apa tablet batu di pulau ini? Saya tidak tahu ada loh batu, tapi saya tahu beberapa hal disegel di beberapa pulau. Jika rusak, mereka akan mempengaruhi laut liar. Mempengaruhi hutan belantara? Lin Tian ragu, dan Luo Hai berkata, saya mendengar beberapa pendahulu mengatakan bahwa begitu segel ini hilang, air limbah akan hilang, dan gunung limbah besar akan tertutup banjir. Lin Tian ragu, dan Laut Naluo tergagap, sungguh, ini adalah pelatihan leluhur di klan Laut Hutan Belantara. Kita harus menjaga semua segel Laut Hutan Belantara, atau Laut Hutan Belantara akan hilang. Satu persatu, para perompak tidak mempercayainya. Beberapa orang bahkan berkata, menyombongkan diri. Lao Guang berkata, jika laut liar akan menghilang, maka langit akan runtuh. Lin Tian tidak peduli tentang ini, tetapi menatap Luo Hai dan bertanya, katakan iblis itu berat. Mai Chong, dia menghilang setelah ditipu ke Pulau Iblis oleh sekte kami. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Narohai menjelaskan. Lin Tian mengerutkan kening. Siapa pria yang bersatu denganmu 10.000 tahun yang lalu? Seorang pria yang mengaku sebagai murid Tiangmu, dan kekuatannya tak terduga. Dia dan patriark kita saat ini adalah saudara angkat. Lin Tian ragu, saudara. Ya, dia menyelamatkan nyawa Tuhanku. Narohai menjelaskan, dan Lin Tian ragu-ragu dan berkata, bahwa aku bertemu orang-orang dari Liga Kuno hari itu. Lihat dia. Mengapa? Kamu pembicara yang baik. Bawa saja aku menemuinya. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara Luo Hai ragu-ragu, saya khawatir ini agak sulit. Kesulitan apa? Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosong ini. Luo Hai berkata dengan canggung, pria itu adalah teman patriark kita, dan aku, hanya seorang supervisor kecil, hanya dapat dianggap sebagai murid batin di klan Huang Hai. Saya memiliki sedikit kualifikasi untuk melihat yang lebih tua, apalagi patriark. Bawa saja aku. Lin Tian sangat tenang, dan Luo Hai dengan cara yang aneh, kamu, ingin masuk. Jangan menerobos masuk, bawa aku ke klanmu. Lin Tian berencana untuk berbaur karena dia takut dia akan membuat terlalu banyak keributan dan menakut-nakuti orang-orang di Liga Kuno hari itu. Luo Hai berpikir Lin Tian takut menarik orang besar, jadi dia mendukung lamaran Lin Tian, jadi dia tertawa dan berkata, Tuan, saya setuju dengan metode ini. Ayo, jangan bicara omong kosong. Lin Tian berkata, biarkan Luo Hai memimpin jalan, dan Luo Hai mengeluarkan jimat terbang, ambil ini, kamu bisa pergi. Jimat terbang sangat berharga di gunung tandus yang besar, jadi orang-orang sangat iri ketika mereka melihat Luo Hai secara acak mengeluarkan satu. Tetapi Lin Tian berkata, saya akan pergi keluar pulau dulu. Kamu bisa menungguku di dekat sini. Aduh. Luo Hai tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tapi dia pergi dengan jujur. Lin Tian melihat bajak laut ini, dan bajak laut itu mengatakan mereka mengungkapkan segalanya, tetapi Lin Tian tidak mempercayai orang sesuka hati. Jadi Lin Tian menjatuhkan semua orang ini, dan kemudian berbalik untuk pergi dari sana. Meskipun orang-orang ini dijatuhkan oleh Lin Tian, mereka merasa bebas, terutama setelah mereka tidak perlu bersembunyi di sini, mereka masih hidup. Namun, ketika orang-orang di kapal melihat Lin Tian kembali, mereka saling bertanya apa yang baru saja terjadi. Tetapi Lin Tian memandang mereka, bagaimana dengan saya? Saya akan melakukan satu hal, dan Anda bisa tinggal di pulau atau berlayar kembali ke pantai sendiri. Melihat Lin Tian akan meninggalkan mereka lagi, orang-orang ini tidak berani. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian baru saja mengeluarkan jimat terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Jinsu dan Hei Bufan sangat senang. Kemudian mereka berkata dengan suara yang berbeda, pergi. Semua orang segera melihat ke arah Jinsu, yang merasa malu dan berkata, besar, dewasa berarti biarkan semua orang kembali. Ketika mereka mendengar ini, mereka meraih kepala mereka dan menatap Hei Bufan, yang merasa malu. Dia berkata, apalagi yang bisa saya katakan? Kemudian, orang-orang Jinsu dan Hei Bufan mengendalikan kapal, sementara yang lain sangat enggan, terutama wanita bertopeng, yang telah mengikuti Lin Tian dari daratan, tetapi sekarang mereka harus dipisahkan dari Lin Tian, tidak dapat terus menjelajahi Chao Guimen, yang membuatnya sangat tertekan. Lin Tian tidak peduli apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, dia menggunakan jimat terbang untuk datang ke Luo Hai di dekatnya. Ayo pergi. Luo Hai baru saja melihat mereka di udara, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuanku, siapa orang-orang itu? Beberapa pria tangguh. Lin Tian tidak berdaya, tetapi Luo Hai mulai memimpin jalan ke sana. Namun, Luo Hai mengingatkan Lin Tian, ketika Anda datang ke klan kami, Anda harus tetap rendah hati dan bertindak sesuai aturan. Jika tidak, akan sangat mudah untuk menarik orang besar. Lin Tian tidak ingin menarik orang besar. Dia hanya ingin diam-diam menemukan orang-orang dari aliansi kuno hari itu, dan kemudian membawanya turun untuk melihat apakah dia dapat menemukan aliansi kuno lainnya dan keberadaan aliansi kuno. Melihat Lin Tian tidak berbicara, Luo Hai berkata, Tuanku, saya tahu Anda kuat, tetapi ada banyak monster tua di klan kami, dan orang-orang ini sangat kuat.
Lin Tian masih tenang, dan Luo Hai terus ketakutan. Orang-orang ini, meskipun mereka adalah praktisi seni bela diri, mereka sangat mudah membunuh makhluk abadi ketika mereka keluar dari gunung tandus yang besar. Sangat mudah untuk membunuh peri. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia sangat tertarik. Dia berkata, monster-monster tua ini, tergantung pada tubuhnya yang kuat, dapat merobek yang abadi secara langsung. Metode abadi immortal, mengapa mereka tidak bisa? Lin Tian bertanya, dan Luo Hai tersenyum pahit, monster tua ini cukup kuat untuk melawan Dharma abadi. Tapi Lin Tian tertawa, itu karena mereka belum pernah melihat makhluk abadi yang mengerikan. Apa itu peri yang mengerikan? Mereka yang datang ke dunia hanyalah makhluk abadi. Jika makhluk abadi yang lebih tinggi datang, Anda tidak akan berpikir mereka sangat kuat. Luo Hai belum pernah melihat makhluk abadi yang benar-benar mengerikan, jadi dia tidak tahu. Dia hanya bisa bergumam, "Tuanku, Anda belum melihat mereka, bagaimana Anda bisa tahu bahwa mereka kuat?" Lin Tian ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir bahwa tidak mungkin untuk melihat makhluk abadi yang lebih tinggi di dunia ini, dia berkata, "Ya, kamu sama sekali tidak memahaminya. Bagaimanapun, dunia, di luar yang abadi, tidak bisa turun." Luo Hai bingung. Lin Tian bertanya, "Berapa lama?" "Sekitar 1/4 jam." Lalu Luo Hai berkata, "Percepat." Bagaimanapun, jimat terbang memiliki batas waktu. Adapun Lin Tian, mereka tidak berhenti sampai mereka melihat sebuah pulau besar, dan kemudian mereka jatuh. Tetapi Lin Tian, orang asing, menarik murid-murid yang berpatroli di pulau itu, dan Luo Hai mengeluarkan token itu dan berkata, "Dia di sini untuk bergabung dengan kami." Murid-murid yang berpatroli itu melihat token Luo Hai dan mundur ke satu sisi. Luo Hai merasa lega dan terus membawa Lin Tian bersamanya. Akhirnya, saya tiba di kantor check-in, dan ada banyak orang yang mengantri di kantor check-in. Lin Tian melihatnya, dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak sederhana. Lalu dia berkata, "Orang-orang ini semua dari Gunung Dahuang. Ada yang keturunan yang sudah lama hidup di laut liar, ada yang bajak laut, ada yang dari pegunungan liar." Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Jika kamu bisa datang ke sini dari Gunung Dahuang, itu menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak lemah, kan? Bukannya kita bisa sampai di sini? Itu 1 dari sejuta. Tetapi tidak mudah bagi kami untuk memilih murid kami. Keras? 10 dari mereka dibuang atau mati." Lin Tian tidak menyangka murid-muridnya akan terbunuh. Tetapi Luo Hai menenangkannya dan berkata, "Tuan, dengan keahlian Anda, saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah." Lin Tian tidak berbicara, tetapi naik untuk berbaris. Luo Hai mengikuti dalam diam sampai setengah jam kemudian, giliran Lin Tian datang. Lin Tian telah mendaftarkan nama dan jalan napasnya, tetapi semua orang menertawakannya. Beberapa orang juga bercanda, 300.000 jalan napas? Wah, tahukah kamu apa namanya ini di klan laut liar kita? Lin Tian tidak tahu, tapi Luo Hai datang ke jalan napas. "Dia temanku." "Apa yang kamu tertawakan?" Orang-orang ini juga tahu siapa yang ada di Luo Hai, jadi beberapa orang berkata, "Saudara Luo, jangan terlalu galak, mari kita bicarakan masalah ini." "Ya, kami melakukannya untuk kebaikan temanmu. Kalau tidak, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa melewati operan pertama." Luo Hai melotot, "Jika dia tidak bisa menyeberang, kamu tidak bisa." Murid-murid itu, yang telah bergabung dengan sekte laut liar, semuanya berada di atas satu sama lain. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Rohina Lin Tian dibandingkan dengan mereka, mereka tidak senang. Tetapi karena Luo Hai, mereka tidak pandai berteriak secara langsung, tetapi segera seseorang membawa seorang pria berjubah merah. "Kakak bela diri 11, Anda tahu, kakak laki-laki Luo ini tidak tahu di mana menemukan seseorang, sangat lemah, dia ingin mendaftar." Seorang murid mengeluh kepada pemuda berjubah merah. Luo Hai melihat wajah pria berjubah merah itu berubah, tetapi pria berjubah merah itu bercanda, "Luo Hai, kamu dan aku sama-sama murid klan dalam laut terpencil dan pengawas. Tapi hari ini, alih-alih pergi keluar untuk mengawasi, Anda kembali dengan sepotong sampah. Apa maksudmu?" Luo Hai sedang terburu-buru dan menatap pemuda berbaju merah. "Silai, sudah kubilang dia adalah temanku dan kamu tidak bisa menghinanya. 300.000 jalan napas, bukan sampah?" Pria bernama Silai bercanda, sementara yang lain tertawa. Tidak hanya orang-orang laut liar ini, tetapi juga orang-orang yang sejalan ini menganggap Lin Tian adalah sampah. Beberapa orang juga berbisik, "Jika saya hanya memiliki jalan napas sekecil itu, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi dengan aman." Tidak. Jalan napas ini, apalagi melalui 3 lintasan, hanyalah sebuah lintasan dan kemudian hilang. Ketika semua orang menertawakan Lin Tian, Luo Hai memandang pemuda itu dan berkata, "Silai, dia sangat baik." "Kuat? Itu saja? Sepertinya kamu memiliki mata yang kuat. Ini benar-benar santai." Silai tertawa, dan Luo Hai ingin mengamuk, tetapi Lin Tian berkata kepada Luo Hai, "Tinggalkan dia sendiri, aku akan melewati celah itu." Luo Hai baru saja menghentikan amarahnya dan meminta Lin Tian untuk membawa formulir pendaftaran ke sisi lain perbatasan, tetapi pedang merah muncul di manset Silai untuk menghentikan Lin Tian. "Apakah aku membiarkanmu pergi? Saya mendaftar. Ada pertanyaan?"
Lin Tian bertanya dengan lemah, dan Silai berkata, menurut kebenaran, itu tidak masalah. Namun, jika saya tidak ingin Anda lulus, saya tidak akan membiarkan Anda lewat. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Tian tidak berbicara, dan Luo Hai melotot, Silai, tidak ada peraturan bagi Zhongmen untuk mencegah orang lain lewat. Tidak ada aturan, tapi aku tidak ingin dia menerobos masuk. Apakah Anda punya pendapat? Silai itu sengaja merangsang Luo Hai ini, tetapi juga tersenyum. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Ketika tim penegak hukum datang, saya akan melihat siapa dia berdiri di sini. Luo Hai bersenandung. Silai jelas takut pada tim penegak hukum, jadi dia mengangkat pedangnya dan mencibir. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menggunakan tim penegak hukum untuk membuat masalah? Luo Hai mengabaikan, atau membawa Lin Tian ke tempat dia menerobos celah, dan umpan pertama adalah persegi. Ada banyak bola di alun-alun, dan bolanya besar dan kecil, dengan angka 1 hingga 20 di atasnya. Orang tua yang bertanggung jawab atas penilaian, matanya menyipit, tubuhnya ditutupi dengan cangkang kura-kura, dan mulutnya berkata, setiap bola, dengan berat tertentu, pilih bola untuk diangkat, berjalan ke arahku, bahkan jika kamu lulus. Sebelum Lin Tian berbicara, Silai menunjuk ke sekelompok orang di samping dan bercanda, wah, lihat, orang-orang dengan lebih dari 1 juta jalan napas ini telah melukai diri mereka sendiri dengan serius. Apakah kamu pikir kamu bisa naik? Luo Hai percaya pada kemampuan Lin Tian, jadi dia berkata, Silai, kamu bisa menunggu permainan yang bagus. Permainan yang bagus? Luo Hai, kamu harus tahu bahwa bola di sini bisa menyerang orang. Sejauh menyangkut tubuhnya, diperkirakan dia akan langsung dihancurkan menjadi terak oleh bola nanti. Shelly itu mencibir. Orang lain dari klan Laut Liar juga tertawa. Jelas, semua orang mengira Lin Tian akan menjadi abu. Lin Tian penasaran untuk bertanya pada Luo Hai, apa perbedaan antara membawa nomor yang berbeda? Ya, yang satu paling ringan dan punggungnya semakin berat. Lin Tian ragu deh, apa perbedaan antara memilih 1 dan memilih 20? Luo Haigang ingin menjelaskan, tetapi Silai menggoda, wah, sudah kubilang, semakin tinggi angkanya, semakin tinggi statusnya setelah memasuki klan. Misalnya, berapa nomor Anda dan saya? Semua orang di ruangan itu ingin tahu tentang berapa banyak Silai, dan Luo Hai menatap dan berkata, bukankah itu 7? Apa yang harus dipamerkan? Saya 7, tetapi Anda baru 6, haha. Silai itu tertawa, dan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan terlihat iri setelah mendengar bahwa kedua orang ini berusia 6 dan 7 tahun. Beberapa orang juga menyanjung Silai, Anda sangat kuat, tuanku. Kamu bahkan bisa mendapatkan 7. Silai membual, itu disebut kekuatan, tahu? Orang-orang itu mengangguk dan membungkuk, tetapi Luo Hai tidak bisa melihat ke bawah, dan dia juga pool. Namun, Lin Tian sudah melangkah ke bola di alun-alun. Orang tua yang bertanggung jawab berkata, jika Anda hanya mengangkat bola sejenak, itu berarti Anda telah dinilai, dan kemudian bola lain akan menyerang Anda. Ketika Lin Tian mengerti, dia mulai berjalan ke sana. Orang-orang ingin tahu tentang bola mana yang akan dia pilih, sementara itu Shelly tertawa, nak, pilih salah satu, mungkin kamu bisa bertahan. Mereka setuju, dan mereka berteriak, 1. Luo Hai tahu kemampuan Lin Tian sangat kuat, jadi dia pikir Lin Tian tidak akan memilih 1. Seperti yang diharapkan, Lin Tian memilih nomor pada saat berikutnya. Tetapi ketika Anda melihat bahwa jumlahnya adalah 20, semua orang tertawa, tetapi itu tertawa. Beberapa orang bahkan lebih sinis, orang ini memiliki 30 jalan napas, dia akan membawa 20, bukan untuk mati. Jika kamu bisa membawanya. Ya, saya tidak bisa menahan beban. Silai juga tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, nak, jangan datang ke sini, ambil saja bola ini, kamu tidak bisa melakukannya. Lin Tian mengabaikan ejekan orang-orang, tetapi mengambil bola dengan kedua tangan dan perlahan membawanya ke atas kepalanya. Melihat Lin Tianeng terangkat, semua orang mencemooh, terutama Silai melihat Lin Tianeng terangkat dan tertawa, ambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa bola di sekitarmu akan membunuhmu. Tetapi saat ini, Lin Tian benar-benar mengambil langkah. Pada saat ini, semua bola yang tersisa di sekitarnya berguling ke sisi Lin Tian, siap untuk menghancurkannya. Lin Tian mengambil Ling Yingbu, yang sangat cepat. Dia bergegas melewati bola dan mendatangi lelaki tua itu. Boom, Lin Tian meletakkan bolanya, sepenuhnya sekaligus. Melihat lelaki tua ini, dia tercengang, dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Dia benar-benar pendiam. Adapun Shelly, dia sangat marah sehingga dia berkata, wah, kamu curang. Luo Hai berkata sambil tersenyum, di mana kamu curang? Apa maksudmu? Ketika Silai tidak dapat menemukannya, dia bersenandung, jangan khawatir, masih ada 2 kebiasaan di belakang. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lelaki tua itu memberikan formulir pendaftaran dan menulis 20 dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Pada saat yang sama, sebelum Lin Tian pergi, lelaki tua itu juga mengatakan kepadanya, anak muda, lakukan yang terbaik untuk melewati 2 berikutnya penjual tiket. Saya pikir Anda pasti bisa melewati operan. Lin Tian memandang lelaki tua itu dan menemukan bahwa dia tidak mudah, tetapi Lin Tian tidak memanggil gulungan itu, hanya berkata, baiklah.
Kemudian, Luo Hai pergi bersama Lin Tian dengan senang hati. Adapun para penonton itu, mereka buru-buru mengikuti, dan si Lai memarahi, masih ada 2 level di belakang, saya tidak percaya Anda bisa lulus. Orang tua itu memandang Lin Tian, yang jauh. Sepertinya bakat pemuda ini tidak sederhana untuk membawa bola seberat itu dan melakukan langkah secepat itu. Ketika lelaki tua itu menghela nafas, Lin Tian dan yang lainnya datang ke celah kedua, yang merupakan sekelompok tiang kayu. Di bawah tiang, ada beberapa jebakan, dan ada pedang tajam di bawahnya. Pada saat yang sama, ada banyak tulang dan darah di bawahnya. Jelas, banyak orang jatuh ke dalam dan bunuh diri. Begitu banyak orang yang baru saja mengalaminya masih beristirahat di sana, tetapi kedatangan Lin Tian langsung menarik rasa ingin tahu orang. Siapa pemuda ini? Hanya sedikit jalan napas, Anda bisa melewati lintasan pertama. Untuk si Lai, dia mengintimidasi Lin Tian Dao. Nah, jika umpan pertama hanya 30%, maka di sini, hanya 20%, dan 80% lainnya jatuh atau terluka parah oleh jebakan.